Yang mulia. Nah, kuasa termohon sudah siap hadir Pak. Saya berarti dicatat. Sidang perkara permohonan nomor 125 garis miring PDTP garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Tasikmalaya kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kedua belah pihak hari ini adalah agenda pembacaan penetapan ya. Kami akan bertanya terlebih dahulu kepada masing-masing. Ini mau dibacakan lengkap atau poin-poin yang dianggap penting dari kuasa pemohon? Yang dianggap penting aja yang mulia. Dari kuasa termohon? Sama Pak yang mulia. Yang Lanjut ya. penting. Baik. Ya. Berarti kita sepakati saja hal-hal yang dianggap penting akan dibacakan dan dengarkan dengan seksama. Penetapan nomor 125 garis miring PDTP garis miring 2020 garis miring PN Tasikmalaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan. PT Trans Sinar Harja selaku pemohon melawan Tatang Rustandi selaku termohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, kemudian setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepanilan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 November 2020 dalam register nomor 125 garis miring PDTP garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya uraian positanya tidak dibacakan. Kemudian mohon kepada pengadilan supaya satu, mengabulkan permohonan pemohon penetapan untuk seluruhnya. Dua, quorum kehadiran dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa. Ketiga, PT Trans Sinar Harja dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat perseroan PT Trans Sinar Harja garis miring pemohon penetapan yaitu Andrea Krisnanta Haryanto selaku pemegang saham 45%, B. Haryanto Tendisis Wadijaya pemegang saham 10% dari 2.800.000.000 rupiah atau 100% saham yang telah ditempatkan dan disetorkan ke perusahaan. 3. Pelaksanaan RUPSLB ketiga akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 waktu jam 11 siang, tempat di Jalan Pancasila nomor 69 sampai 71 Tasikmalaya dengan agenda rapat penyelesaian maksud dan tujuan perseroan dan ketentuan OSS, perubahan susunan pengurus dan dalam perseroan. Bebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku. Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk kuasa pemohon dan kuasa termohon hadir di persidangan. Menimbang oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut. Uraian positanya tidak disebutkan. Agar menetapkan sebagai berikut. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menolak penyelenggarakan RUPSLB ketiga
pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 waktu jam 11 siang, tempat di Jalan Pancasila nomor 69-71 Tasikmalaya. Menyatakan quorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPSLB ketiga tidak terpenuhi, tidak mengikat, tidak memenuhi syarat ketentuan hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya. Membebankan biaya ini kepada pemohon. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan kuasa pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut. Ditandai P1 sampai dengan P10. Menimbang bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan P10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali P7 dan P8 kopi dari scan. Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut atas nama Darius Mulyadi. Tidak dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban di persidangan, kuasa termohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut. T1 sampai dengan T11. Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T10 dan T11 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 adalah kopi dari kopi. Dan T1 serta T2 kopi yang telah dicocokkan dengan asli P1 dan P2. Menimbang bahwa termohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut atas nama Nyonya Kiao Ling. Tidak dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya kuasa pemohon dan kuasa termohon mengajukan kesimpulan. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa tentang pertimbangan hukumnya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohon-pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai quorum, kehadiran dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa ketiga PT Trans Sinar Harja dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat perseroan PT Trans Sinar Harja. Pemohon penetapan yaitu Andrea Kesnanta, pemegang saham 45%, Herianto Tendisi Swajaya, pemegang saham 10%. Dari total 2.800.000.000 rupiah atas 100% saham yang telah ditempatkan dan disetorkan ke perusahaan. Dan pelaksanaan RUPSLB ketiga yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 Desember waktu jam 11 tempat di Jalan Pancasila dengan agenda rapat penyesuaian maksud dan tujuan perseroan dengan ketentuan OSS perubahan susunan pengurus dalam perseroan. Menimbang bahwa atas maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban menolak penyelenggaraan RUPSLB ketiga hari Senin tanggal 7 Desember 2020 waktu 11 siang tempat Jalan Pancasila. Nyatakan quorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPSLB ketiga tidak terpenuhi, tidak mengikat, tidak memenuhi syarat ketentuan hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya. Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P10 dan keterangan saksi Darius Mulyadi di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa guna membuktikan dalil jawabannya, termohon mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T11 dan keterangan saksi Nyonya Kiao Ling tidak di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut. Bahwa benar PT Trans Sinar Harja adalah persoalan terbatas yang berdiri berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Akta pendirian nomor 5 tertanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan notaris Indri Dewa
Dewiyanti, SH MKN. Bahwa benar, anggaran dasar mana terakhir kali diubah dengan akta penetapan berita acara rapat umum luar biasa pemegang saham PT Trans Sinar Harja yang dibuat notaris Indri Dewiyanti SH. Menerangkan, PT Trans Sinar Harja memiliki modal dasar 2.800.000.000 rupiah yang terbagi atas 2.800 lembar saham, di mana modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetorkan penuh sebesar 2.800.000.000 rupiah atau 100% saham dengan komposisi pemegang saham Andrea Kristanta Herianto 45%, Tatang Lestani 45%, Herianto Tendiswanti Tendisiwa Dijaya 10%, dengan total 2.800.000.000 rupiah atau 100%. Bahwa benar susunan pengurus perseroan berdasarkan akta pendidikan adalah sebagai direktur Andrea Kristanta Herianto, kemudian Herianto Tendisiwa sebagai komisaris utama dan Tatang Lestani sebagai komisaris. Bahwa benar RUU PSLB sebanyak 2 kali berturut-turut, yaitu RUU PSLB 1 pada tanggal 22 Oktober 2020 dan RUU PSLB 2 pada tanggal 6 November 2020 tersebut tidak memenuhi quorum kehadiran karena termohon selaku salah satu komisaris pemegang saham 45% PT Trans Sinar Harja tidak hadir, sehingga RPS tersebut tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah RUU PSLB PT Trans Sinar Harja telah memenuhi quorum dengan Andrea Kristanta Herianto selaku direksi pemegang saham dan Herianto Tendisiswa selaku komisaris pemegang saham keseluruhan 55% PT Trans Sinar Harja dapat dilaksanakan. Dan apakah Tatang Lestandi selaku komisaris pemegang saham 45% PT Trans Sinar Harja yang tidak menghadiri RPS LBPT Sinar Harja dengan alasan kecuali agendanya ditambahkan dengan tanda tangan jual beli saham untuk PT Trans Sinar Harja dan sekaligus pembayarannya sesuai menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut. Menimbang bahwa tentang kewenangan mengadili permohonan pemohon yang berkedudukan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Paglayungan, Kecamatan Nagasari, Kelurahan Sukamana, Cipedes, Kota Tasikmalaya. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 120 HIR Jungto pasal 80 ayat 5 UPT, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang mengadili permohonan ini. Menimbang bahwa tentang RPSLB ketiga yang direncanakan akan diselenggarakan pada hari tanggal Senin 7 Desember 2020 bertempat di Jalan Pancasila yang telah melewati batas waktu yang ditentukan. Menimbang bahwa permohonan pemohon diterima dan didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 November 2020 dalam register nomor 125 dan mulai disidangkan pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa hakim berpandangan oleh karena RUU PSLB ketiga yang direncanakan akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Jalan Pancasila nomor 69 Tasikmalaya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga pemeriksaan permohonan aku masih dilaksanakan. Sedangkan pemeriksaan permohonan aku masih dilaksanakan. Maka berdasarkan pasal 86 ayat 5 Undang-Undang Persyaratan Terbatas, penetapan quorum tersebut berlaku dengan jadwal yang disesuaikan dengan amar penetapan ini. Menimbang bahwa setelah hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan kuasa pemohon dan kuasa termohon, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa
Bukti P1, P2 bersesuaian dengan bukti T1 dan T1. T2 berupa akta pendirian PT Trans Sinar Harja. Menimbang bahwa P1 dan T1 menunjuk pada pasal 8 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B, dengan memperhatikan peraturan perundangan serta anggaran dasar. Menimbang bahwa dalam perkara AKO, mata acara rapat adalah penyesuaian maksud dan tujuan perseroan dengan ketentuan USS dan perubahan susunan pengurus dalam perseroan. Menimbang bahwa selanjutnya dalam anggaran dasar perseroan menyatakan pada pasal 10 ayat 1 RUPS dapat dilangsungkan apabila quorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terpenuhi. Menimbang bahwa P2 dan T2 menunjukkan PT Trans Sinar Harja memiliki modal dasar 2.800 juta rupiah yang terbagi atas 2.800 lembar saham, di mana modal tersebut ditempatkan dan disetorkan penuh sebesar 2.800 juta rupiah atas 100% dengan komposisi pemegang saham Andrea Kisnanta 45%, Tatang Lustandi 45%, Herianto Dendi Suara 10%. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas ayat 1 menyatakan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Selanjutnya pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas ayat 2 menyatakan dalam hal quorum yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam ayat 3, pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai quorum. Dalam ayat 4, RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS paling sedikit sepertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Menimbang bahwa dalam perkara AKO, hakim berpandangan seharusnya RUPS LB1 dan RUPS LB2 PT Trans Sinar Harja telah memenuhi quorum 55% atau lebih dari setengah bagian dari seluruh saham untuk memutuskan mata acara rapat penyesuaian maksud dan tujuan perseroan dengan ketentuan USS dan perubahan susunan pengurus dalam perseroan dalam RUPS LB. Menimbang bahwa P3, P4, P5 yang bersesuaian dengan T3, P6, P7, P8 yang bersesuaian dengan T4 berupa surat pemanggilan undangan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Trans Sinar Harja tanggal 7 Oktober 2020. Berikut bukti pengirimannya: surat Bapak Tatang Lustandi tanggal 18 Oktober 2020, berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Trans Sinar Harja tanggal 22 Oktober 2020, surat panggilan undangan rapat umum pemegang saham luar biasa kedua PT Trans Sinar Harja tanggal 23 Oktober 2020. Berikut bukti pengirimannya: surat Bapak Tatang Lustandi tanggal 4 November 2020, berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa kedua Trans Sinar Harja tanggal 5 November 2020. Menimbang bahwa bukti P3, P4, P5 yang bersesuaian dengan T3, P6, P7, P8 yang bersesuaian dengan T4 menunjukkan telah dilaksanakan RUPS sebanyak 2 kali berturut-turut, yaitu RUPS LB1 pada tanggal 22 Oktober 2020 dan RUPS LB2 pada 6 November 2020.
tersebut tidak memenuhi quorum kehadiran karena termohon selaku salah satu komisaris pemegang saham 45% PT Trans Sinar Harja tidak hadir dengan alasan kecuali agendanya ditambahkan dengan tanda tangan jual beli saham untuk PT Trans Sinar Harja dan sekaligus pembayarannya. Menimbang bahwa atas penambahan agenda tersebut, Andrea Kristanto selaku direksi dan Herianto Tendisis Jaya selaku komisaris pemegang saham keseluruhan 50% PT Trans Sinar Harja tidak menyetujui mata acara RUPS-LB tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Selanjutnya pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 UPT menyebutkan RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat dan keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena mata acara RUPS-LB hanya berkenaan dengan mata acara rapat, penyesuaian maksud dan tujuan perseroan dengan ketentuan OSS dan perubahan susunan pengurus dalam perseroan. Sementara itu, mata acara rapat tanda tangan jual beli saham untuk PT Trans Sinar Harja dan sekaligus pembayarannya adalah mata acara rapat lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat 3 UU PT tersebut. Membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Maka dipandang oleh hakim penambahan mata acara RUPS-LB termohon hanya dapat dilakukan jika termohon hadir atau melalui perwakilan dalam RUPS-LB tersebut dan penambahan mata acara RUPS-LB tersebut mendapat persetujuan dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham pada RUPS-LB Trans Sinar Harja. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut. Menimbang bahwa guna mengabulkan petitum pertama, yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka diperlukan syarat untuk mempertimbangkan petitum berikutnya. Oleh karena itu, petitum ini akan dikesampingkan terlebih dahulu. Menimbang bahwa petitum agar menyatakan quorum kehadiran dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Trans Sinar Harja dihadir dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat perseroan PT Trans Sinar Harja, yaitu Andrea Kristanto pemegang saham 45%, Herianto Tendisis Jaya 10% dari 20.800 juta rupiah atau 100% saham yang ditempatkan dan disetor di perusahaan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Menimbang bahwa fakta menunjukkan telah dilaksanakan RUPS-LB sebanyak 2 kali berturut-turut, yaitu pada tanggal 22 Oktober dan 6 November, namun termohon tidak hadir dalam RUPS-LB tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal quorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan quorum untuk RUPS ketiga.
Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hakim menilai dengan jumlah saham Andrea Cristanta pemegang saham 40% ditambah Herianto pemegang saham 10% dalam perkara aku lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham. Dengan demikian, petitum 2 permohonan pemohon diterima. Menimbang bahwa petitum 3 agar menyatakan RUPS LB ketiga akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Menimbang bahwa dalam permohonan penetapan aku, pemohon meminta ditetapkan tanggal RUPS 3 tentang hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Namun, oleh karena persidangan belum selesai, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap hasil UPS yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan digarisbawahi dan telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 86 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ditetapkan tanggal RUPS LB3 adalah paling lambat 14 hari sejak tanggal penetapan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Menimbang bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS LB dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, maka petitum ini diterima dan diperbaiki yang selengkapnya akan tercantum dalam amar penetapan ini. Menimbang bahwa tentang petitum agar menyatakan agenda rapat sebagaimana berikut: penyesuaian maksud dan tujuan perseroan dan ketentuan OSS perubahan susunan pengurus dalam perseroan. Menimbang bahwa fakta menunjukkan termohon ingin menambahkan mata acara rapat dengan agenda tanda tangan jual beli saham PT Trans Sinar Harja sekaligus pembayarannya dari PT Trans Sinar Harja kepada termohon. Menimbang bahwa mata acara rapat dengan agenda tanda tangan jual beli saham PT Sinar Harja dan sekaligus pembayarannya kepada termohon ada termasuk mata acara rapat lain-lain yang membutuhkan kehadiran pemohon dan persetujuan dengan suara bulat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpandangan untuk memanggil termohon dalam RUPS LB PT Trans Sinar Harja ketiga dalam jangka waktu yang telah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, petitum pemohon diterima dan ditambah yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum pemohon seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 88 junto pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan perundangan yang bersangkutan. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menetapkan quorum kehadiran dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat perseroan PT Trans Sinar Harja, yaitu Andrea Cristanta Herianto pemegang saham 45%, Herianto Tendi Siswaya pemegang saham 10%. 3. Menyatakan pelaksanaan RUPS LB ketiga berdasarkan quorum kehadiran quorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 10 hari dan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak penetapan ini dibacakan, dengan jangka waktu pemanggilan 14 hari sebelum rapat umum pemegang saham luar biasa PT Trans Sinar Harja, tidak termasuk waktu hari pemanggilan, dengan agenda rapat sebagai berikut: penyesuaian maksud dan tujuan perseroan dengan ketentuan OSS, perubahan susunan pengurus dalam perseroan. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham luar biasa ketiga PT Trans Sinar Harja.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp360.000. Baik ya, sudah terdengar secara jelas apa yang disampaikan oleh hakim dari kuasa pemohon, Sudah yang mulia. dari kuasa termohon. Ya sudah Pak. Nah, Hakim sudah. kayaknya sudah sampai di lokasi ya, di tempat. Sudah Pak, mohon maaf Hadir. Pak tadi. Ya, Ya. Pak, sudah sampai di rumah. Baik ya, Ya Pak. bagi kedua belah pihak, tapi khususnya yang diatur dalam undang-undang bagi pemohon ya, apabila ada keberatan terhadap isi penetapan ini bisa mengajukan upaya hukum kasasi ya. Ya Pak. Ya, demikian pula kuasa termohon ya. Tolong di Siap. ini. Jangka waktunya 14 hari. Nyatakan sikap ya. Ya Pak. Baik, Baik. maksimal 14 hari. Ya. Ya, yang Ini mulia. dianggap hadir, tidak salinannya nanti bisa dilihat di website ya. Mungkin ada waktu perbaikan sebentar, mungkin 1 hari ya, hari Jumat bisa dilihat langsung. Kemudian apabila meminta salinan secara resmi bisa hadir di pengadilan ya. Itu ya kira-kira ya, sudah jelas. Sudah yang mulia. Baik, sidang pemeriksaan perkara permohonan nomor 125 PDTP 2020 dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Rapep. Yo, Terima kasih. terima kasih Pak Jenny. Ya sama-sama. Siap. Sehat selalu. Ya. Yuk. Sehat selalu. Ya. Sama-sama. Ya.